Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Taufikah dengan NIM 23046106, Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model pengembangan kewirausahaan dan pengembangan wirausaha kontemporer. Yang pertama yaitu model pengembangan kewirausahaan. Ada 11 model atau cara pada model pengembangan kewirausahaan ini. Yang pertama yaitu model ekonomi berbagi atau sharing ekonomi, yang dimana pada model ini tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi pemahaman sumber daya dan memberikan peluang bisnis baru. Selanjutnya ada model kemitraan bisnis, yang dimana pada model ini membantu wirausaha dalam memperoleh sumber daya, modal, atau akses pasar melalui kemitraan dengan perusahaan lain. Selanjutnya ada model pemasaran digital, yang dimana pada model ini tujuannya yaitu meningkatkan jangkauan pasar dan memperluas peluang bisnis melalui pemasaran online dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital untuk memasarkan produk atau jasa secara efektif. Selanjutnya ada model bisnis berskala internasional, yang dimana pada model ini memperoleh peluang bisnis yang lebih luas dan menghadapi tantangan yang berbeda dalam skala internasional. Selanjutnya ada model inkubasi bisnis, yang dimana pada model ini tujuannya yaitu mendorong kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara wirausaha dengan mentor atau investor. Selanjutnya ada model franchise. Pada model ini tujuannya yaitu memperoleh dukungan dan keuntungan dalam menjalankan usaha dari pemilik franchise, yaitu dengan membeli hak menggunakan merek dagang dan sistem bisnis suatu perusahaan yang telah mapan. Selanjutnya ada model pengembangan kewirausahaan oleh pemerintah, yang dimana pada model ini pemerintah harus menciptakan kebijakan yang mendukung perkembangan kewirausahaan dengan memberikan fasilitas dalam pendanaan atau perizinan usaha untuk mendorong kreativitas dan inovasi wirausaha. Selanjutnya itu model pengembangan kewirausahaan di sekolah, yang dimana pada model ini pentingnya mengajarkan kewirausahaan kepada siswa untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan wirausaha pada diri mahasiswa tersebut. Yang selanjutnya ada model crowdfunding. Pada model ini mengurangi ketergantungan wirausaha pada pinjaman bank atau modal pribadi dengan adanya pendanaan proyek atau usaha melalui sumbangan kecil dari orang banyak. Selanjutnya ada model bisnis sosial. Pada model ini menggabungkan tujuan sosial dengan kegiatan bisnis untuk memberikan dampak positif yang sosial. Selanjutnya ada model inovasi berkelanjutan. Pada model ini menggunakan teknologi dan sumber daya yang bertanggung jawab untuk menciptakan usaha yang berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu pengembangan wirausaha kontemporer. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan wirausaha kontemporer. Yang pertama yaitu inovasi teknologi, yang kedua ketersediaan modal, yang ketiga dukungan pemerintah, yang keempat pendidikan dan pelatihan, yang kelima mentalitas dan budaya pengusaha. Ada juga manfaat dari pengembangan wirausaha kontemporer. Yang pertama yaitu peningkatan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, inovasi dan kreativitas, yang keempat meratakan pendapatan. Selanjutnya strategi dari pengembangan wirausaha kontemporer. Yang pertama yaitu pelatihan dan pendampingan, yang kedua memprioritaskan inovasi, yang ketiga memanfaatkan teknologi, yang keempat kerjasama dan kolaborasi, yang kelima menjaga kualitas dan layanan. Ada pula tantangan dalam pengembangan wirausaha kontemporer. Yang pertama yaitu adanya keterbatasan modal, yang kedua yaitu persaingan bisnis, yang ketiga perubahan teknologi yang cepat, yang keempat adanya peraturan dan birokrasi yang rumit, yang kelima perubahan selera konsumen. Selanjutnya contoh pengembangan kewirausaha kontemporer. Yang pertama yaitu startup teknologi, yang kedua e-commerce, yang ketiga bisnis pariwisata berbasis digital,
Yang keempat, industri kreatif dan desain. Yang kelima, pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. Yang terakhir, ada dampak dari pengembangan wirausaha kontemporer. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, peningkatan daya saing nasional. Yang keempat, peluang pekerjaan dan pengurangan pengangguran. Yang kelima, penyebaran inovasi dan teknologi. Sekian hasil dari bacaan materi saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.